Oke, tolong yang ketua kelas disiapkan dulu ya, pimpin doa. Oke. Perhatian, siap seluruhnya duduk siap. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman dan hidayah. Amin. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, ibu mau absen dulu ya. Semua tidak hadir ya. Resa juga. Oke, ya anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita singkat dengan P5. Nah, ada pun temanya yaitu tentang kearifan lokal dengan topik proyek membuat telur asin. Nah, anak-anakku sekalian, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memperkuat kerjasama dalam kelompok dalam membuat proyek bersama. Kemudian kedua, untuk mengetahui teknik pengolahan dan teknik pengawetan. Nah, sekarang ibu guru mau tanya kalian, apakah kalian suka makan telur? Suka. Suka. Biasanya makan telur yang sudah di apa? Masak. Yang sudah dimasak. Kalau kita yang digoreng, yang dimasak ya. Tahukah kalian gizi apa yang terkandung dalam telur? Mengandung apa? Mengandung Ayo, mengandung apa? protein. Mengandung protein, betul sekali. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita praktek membuat telur asin, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu telur asin. Nah, telur asin itu adalah merupakan salah satu makanan khas tradisional Sulawesi Selatan ya, dengan teknik pengawetan. Nah, di samping yang rasanya lezat juga mengandung gizi ya seperti protein, mengandung zat besi, dan ini kandungannya bisa bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh kita karena bisa memperkuat otot-otot, berguna untuk pembentukan dan perbaikan fungsi jaringan sel tubuh. Kemudian ada pun asal usul daripada telur asin itu dulu ya. Sebelum ada teknologi pendinginan, orang-orang pada mencari cara bagaimana caranya supaya bahan makanan bisa bertahan lama, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, salah satunya itu dengan cara pengawetan, contohnya telur asin. Kemudian ada pun proses pengawetannya itu caranya yaitu telur bebek itu kita bersihkan terlebih dahulu ya, kita cuci bersih, kemudian kita dengkul dengan campuran abu gosok dengan garam. Nah, kemudian kita simpan selama beberapa hari, bisa 4 hari sampai 6 hari. Nah, dalam proses itu maka garam akan meresap ke dalam telur sehingga nanti telurnya bisa bertahan lama. Nah, anak-anak, telur asin itu bukan hanya sebagai makanan tetapi juga mengandung nilai budaya. Telur asin ini biasanya disajikan sebagai pelengkap nasi atau
biasa disajikan dalam acara spesial. Nah, makanan ini nak selain lezat juga biasanya digunakan dalam perayaan atau acara-acara tradisional. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mempraktekkan cara membuat telur asin, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan bahan-bahannya ya. Anak-anak, sekarang kita berada di kandang bebek. Nah, coba dilihat bebeknya. Nah, bebek-bebek ini menghasilkan telur. Nah, nih telurnya nih. Nah, telur ini merupakan bahan dasar dari pembuatan telur asin. Untuk menghasilkan telur asin yang bagus kualitasnya harus menggunakan telur yang kualitasnya juga bagus. Harus segar dan baru ya. Ya, oke. Sekarang diambil telurnya. Abu gosok. Abu gosok ini juga merupakan salah satu bahan dari pembuatan telur asin. Ya, jadi bahan-bahannya itu nak, ada telur bebek, abu gosok, garam, dan air. Nah, kemudian ada pun alat yang kita gunakan seperti baskom. Apalagi wajan atau panci yang bisa kita gunakan untuk memasak, kemudian mangkok, piring, pisau, kompor. Nah, ulekan juga. Kemudian ada pun langkah-langkah pembuatannya itu. Nah, yang pertama yaitu telur bebek kita cuci bersih terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, buat campuran abu gosok dengan garam. Setelah itu, dempul telurnya dengan campuran tadi. Setelah didempul, telur kita simpan selama beberapa hari. Bisa 4 hari sampai 6 hari. Nah, setelah sampai 6 hari, dempulan yang ada pada telur itu sudah bisa kita buka. Nah, kita buka. Apabila kita ingin memakannya, menikmatinya, telur kita cuci bersih dahulu. Kemudian kita masak hingga matang, lalu kita sajikan untuk dimakan. Dan apabila kita belum menikmatinya, belum ingin memakannya, telur yang kita sudah lepas tadi dempulannya bisa kita simpan. Nah, karena itu akan bisa bertahan selama beberapa hari ke depan. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita tepuk P5 dulu ya. Tepuk P5. Proyek penguatan ekonomi belajar Pancasila P5. Yes, hebat, luar biasa, mantap. Oke. Kita bentuk satu kelompok saja ya. Oke. Sekarang siapkan bahan-bahannya nak. Nah, ini dia bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, langkah yang pertama adalah telurnya dicuci bersih dahulu nak. Ayo, siapa yang mau cuci bersih telurnya? Ayo, telurnya dicuci bersih. Nah, kemudian langkah yang kedua, campurkan abu gosok dengan garam. Nah, jika kita menggunakan garam yang kasar nak, sebaiknya kita haluskan dulu ya. Nih, ayo dihaluskan dulu karena garamnya garam kasar.
Jadi abu gosok ini merupakan hasil pembakaran daripada kulit gabana. Nah, ini yang kita gunakan abu gosoknya untuk mendempul telur bebeknya. Bagaimana nak? Sudah bisa? Oke. Nah, anak-anak, langkah berikutnya adalah telur bebeknya didempul dengan campuran abu gosok dan garam. Silahkan dikerja. Ayo, semua mendempul pelan-pelan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Nah, telurnya sudah kita dempul dengan campuran abu gosok dan garam. Nah, sekarang telur ini akan kita simpan selama beberapa hari ya. Bisa sampai 4 atau 6 hari ke depan. Nah, setelah itu, dalam proses itu, maka garam akan meresap ke dalam telur bebeknya. Nah, setelah sampai pada hari ke-6, kita akan membuka dempulannya ini, nak. Kemudian kita akan cuci bersih, kemudian kita masak sampai matang, lalu kita bisa menikmatinya. Dan apabila kita belum ingin menikmatinya, bisa kita buka ini, kemudian kita simpan, dan ini bisa bertahan sampai beberapa hari. Nah, sekarang kita simpan dulu ya, selama beberapa hari ya, sampai dengan hari ke depan. Nah, anak-anak, karena hari ini sudah sampai 6 hari kita simpan telurnya, tentunya garamnya sudah meresap ke dalam telurnya ya. Nah, sekarang kita akan bersihkan dempulannya. Nah, ayo nak, bersihkan, kemudian cuci bersih, kemudian kita akan masak. Telurnya sudah kita cuci bersih, kita akan masak sampai matang ya. Kita akan masak sampai matang telurnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masak telur asinnya ya. Karena telurnya sudah matang, kita angkat ya. Nah, anak-anak, karena telurnya sudah matang,
matang dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya, telur asinnya. Cantik sekali ya teksturnya. Sekarang kita bisa mencicipinya. Ayo. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran P5. Nah, tentunya kalian sudah tahu bahwa telur asin itu merupakan makanan tradisional dari teknik pengawetan. Nah, tentunya kalian masih ingat dengan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam membuat telur asin? Yang pertama adalah telur bebek. Yang kedua, abu gosok. Yang ketiga, garam, air. Kemudian alat-alat yang kita gunakan. Ya, panci atau wajan. Kemudian kompor digunakan untuk memasak. Kemudian mengenai langkah-langkah pembuatannya, tentunya kalian sudah bisa ya, Sudah bisa. Tadi kita sudah praktekkan ya. Sudah bisa? Sudah bisa. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran P5 kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Nah, insya Allah nanti kita akan buat lagi project yang berbeda. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Tolong yang ketua kelas disiapkan dulu, Nak. Jangan lupa. Perhatian, siap. Seluruhnya duduk, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.